mencegah terjadinya berbagai kecurangan dalam proses penghitungan suara. Dengan cara seperti apa? Yaitu dengan mengambil sejumlah TPS sampel lalu direkap prosentasenya. Dengan demikian kita bisa memprediksi lebih awal seperti apa perolehan suara dalam pemilu presiden maupun pemilu legislatif. Dan ini di 2024 ini sesuai dengan aturan KPI ya, 2 jam setelah TPS ditutup, hasil penghitungan cepat atau hitung cepat dari Litbang Kompas ini juga bisa ditampilkan. Ini kita lihat waktu sudah menunjukkan pukul 15:01 waktu Indonesia Barat. Ini data juga sudah mulai masuk. Mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Huta? Ya, ini data sementara yang memang dimulai tadi. Angka pertama masuk itu 12.24 WIB, itu tentunya berawal dari masuk dari TPS di Sorong. Kita mengambil sampel ada 2.000 TPS dan pemilihan dimulai dari Indonesia bagian timur. Tentu suara yang masuk awal tentunya dari Indonesia bagian timur. Nah, ini untuk sementara data yang kita peroleh, data masuk sudah 31%. TPS yang masuk, kemudian kita tahu perolehan suara untuk sementara yang unggul itu pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebanyak 60,13%, kemudian diikuti oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar 21,48%, dan yang ketiga 18,37% yaitu pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kita tahu ini masih terus berlangsung, kita tahu data yang masuk baru 31,3%. Biasanya memang penghitungan hitung cepat ini akan menunjukkan kestabilan ketika memang perolehan suara dari beragam TPS yang masuk itu sudah tidak terlalu banyak pergerakan. Dan kita mencoba membagi sampel menjadi TPS ganjil dan TPS genap. Ketika kestabilan itu terjadi di TPS ganjil maupun TPS genap, di situ kita bisa memprediksi lebih cepat seperti apa perolehan hasil suara hingga 100%. Tetapi kita lihat tentunya ini masih 31,45%. Kita lihat seperti apa dinamika yang terjadi, dan di sini juga bisa kita lihat misalnya terkait dengan reliabilitas maupun sebaran sampelnya ya, seperti apa bisa dilihat di sini. Dan ini kan Litbang Kompas juga melibatkan 2.000 TPS sampel untuk bisa mendapatkan data dalam hitung cepat yang akan ditampilkan saat ini. Nah, ini kan 31,90%. Sekarang sudah masuk 32%. Ini dinamikanya akan terus bergerak gitu angkanya. Kira-kira yang tadi Mas Suta katakan ini akan nanti akan stabil gitu, kira-kira di persentase data masuk berapa? Mungkin kita lihat saja ya reliabilitasnya. Nah, ini menunjukkan reliabilitas. Yang di atas ini adalah TPS ganjil, sedangkan yang di bawah adalah TPS genap. Kita lihat yang warna biru adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran. Yang merah itu Ganjar dan hijau Anies di posisi TPS ganjil. Sedangkan ini di posisi TPS genap. Kita lihat masih ada dinamika ya. Kita lihat masih ada dinamika di sini, misalnya terjadi masih saling silang. Sedangkan yang di TPS ganjil sudah cenderung stabil ya. Nah, ini tentunya kita belum bisa menyimpulkan apa-apa karena tentunya dinamika seperti yang tadi saya sampaikan, ini baru masuk dari TPS wilayah Indonesia Timur, kemudian Tengah dan mungkin sebagian Barat begitu. Kira-kira kan ini melibatkan 2.000 TPS dengan hasilnya persentase angka. Ini kira-kira kisaran atau simpangan angka dari hasil hitung cepat Litbang Kompas ini berapa persen? Nah, untuk simpangan yaitu terkait dengan margin error ya, kita tahu metode hitung cepat ini sangat presisi. Oleh karena itu simpangannya atau margin errornya hanya 1 plus minus 1%. Jadi ketika ada selisih di antara dua pasangan ini lebih dari 2%, itu berarti sudah melampaui margin error. Tetapi masih ada dalam kurun 2% ini, plus 1 dan minus 1, kita tidak bisa menyimpulkan siapa yang unggul di antara keduanya. Contoh misalnya di sini, antara pasangan Ganjar dan Anies sangat rapat ya. Tipis berbeda jauh dengan pasangan Prabowo dan Gibran yang berada di atas. Sebaliknya di sini di TPS genap, masih terjadi saling susul menyusul. Contoh di TPS genap ini ada sejumlah pasangan Prabowo justru berada di bawah gitu. Baik. Nah, di sini juga bisa dilihat wilayah unggulnya